Yo, what's up everybody, selamat siang semuanya. Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. Oke guys, di video kali ini gue bakal nge-review sesuatu yang unik. Jadi motor ini, entah ya, gue ini mesti nyebut ini motor atau sepeda, karena mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu gue bakal nge-review motor yang ini. Jadi ini motor atau sepeda, gue nggak tahu sebutannya menurut kalian seperti apa. Jadi motor ini unik banget ya, mungkin bisa gue bilang ini motor karena ada mesinnya ya. Jadi ini motor unik banget. Pokoknya semua ini dibuat dengan custom ya, karya anak bangsa. Dan kerennya motor ini masih nyaman buat digunain di jalan. Tapi kalau misalnya kalian tanya ini sebenarnya boleh apa nggak di jalan, ya gue nggak bisa tahu ya, gue nggak bisa jelas itu peraturannya seperti apa. So jadi buat kalian yang penasaran jangan skip videonya, karena motor ini unik banget, banyak banget penjelasan yang bakal gue jelasin nanti. So jadi kita cek aja, ini dia videonya. Oke guys, jadi ini dia motor ya. Sekilas pasti kalian bertanya-tanya, ini motor rangkanya pakai apa, ya kan? Pasti yang ada di otak kalian pertama kali ngeliat motor ini adalah soal rangkanya. Jadi gue jelasin dulu aja ya soal rangkanya. Jadi rangkanya ini dibuat itu handmade ya, dengan tangan langsung, dibuat satu-satu, pipanya itu dilas satu-satu, dan ini semua kelihatannya rapih banget. Kalian bisa cek sendiri, ini las-lasannya ya. Nah, ini las-lasannya itu kayak rapi banget gini, di sininya itu nggak ada sambungannya, itu kayak hasil dari pabrikan lah. Gue sendiri waktu pertama kali ngelihat motor ini, wah ini basic nih motor apa gitu. Cuman yang gue cirenin cuman bisa lihat dari mesinnya doang gitu kan, knalpot aja udah beda. Ini mesin pasti basicnya ya seperti bisa kalian lihat lah, ini mesin apa. Jadi untuk rangkanya ya, ini semua dibuat sendiri oleh JBS Racing. Instagramnya bakal gua kasih di sini ya, dan gua cantumin di deskripsi, kalian boleh cek sendiri nanti Instagramnya. Dan mereka ini membuat sasis dan swing armnya juga ya. Ini swing arm juga dibuat sendiri oleh bengkel itu. Jadi kalian kalau misalnya pengen nanya-nanya ini sasis dibuat dengan harga berapa dan perhitungannya seperti apa, mungkin boleh tanya-tanya langsung ke Instagramnya. Dan anyway, proses pembuatan rangka ini gue punya klip videonya untuk kalian lihat. Kalau misalnya kalian ada yang nggak percaya kalau ini dibuat dengan tangan sendiri, atau nggak percaya kalau ini bukan dari bikinan bengkel JBS Racing, ini gue bisa kasih lihat videonya ke kalian waktu proses pembuatan rangkanya. Nah, jadi itu tadi untuk proses pembuatan rangka dan swing arm ya, itu dibuat secara manual, memang benar-benar menggunakan tangan, dan itu ya ilah ini rapih banget. Dan gue pengen ngejelasin dari motor ini buat kalian ya, apa aja yang sudah
dimodif di motor ini modif total banget ya, custom banget gitu motor ini. Karena wah, kalian bisa lihat sendiri ini unik ya untuk penggunaannya di jalan. Selama tadi gua pakai buat jalan ke sini itu ya banyak banget sih, nanti bakal gue jelasin di sesi test ride. Dan kita akan mulai nge-review motor ini dari basic mesinnya aja dulu deh. Jadi untuk basic mesin motor ini adalah ini mesin Yamaha Vega ZR yang sudah dimodifikasi lagi menggunakan kopling manual. Jadi kalian bisa lihat sendiri, dan di sini sudah menggunakan hidrolik ya koplingnya, menggunakan merek RCB. Dan untuk dudukannya itu ini disesuaikan dengan mesinnya semua di sasis waktu proses pemasangan ya. Kalian bisa lihat sendiri ini prosesnya itu rapih banget, dan mesin itu sangat sempurna gitu terpasangnya ya. Jadi bisa dibilang ini kokoh dan kuat untuk dipakai harian. Tapi nggak bisa gue bilang juga ini motor bisa dipakai harian ya, karena untuk jangka panjangnya gue nggak tahu. Tapi secara sepemakaian menurut gue motor ini cukup aman ya, nggak aman banget karena kalian bisa lihat sendiri ya bentuknya seperti ini ya. Oke, lanjut untuk knalpotnya. Jadi untuk knalpot ini adalah knalpot custom dari Harmony. Kalian bisa lihat sendiri Harmony Racing. Kalau kalian bertanya-tanya ini basicnya ini knalpotnya knalpot apa? Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu atau ciren belum ya. Jadi ini silinser knalpot Ninja R dipotong jadi setengah. Jadi ini basicnya adalah silinser motor 2 tak alias motor Ninja ya. Kalian bisa lihat ini diameternya itu kurang lebih sama. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak percaya nih kalau ini silinser punya silinser punya motor Ninja, kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, kalau kalian pernah punya atau kalian pernah lihat ya, nah nih baut di belakang ini menciri khaskan banget ya. Ini ciri khas, memang ciri khas banget ini knalpot Ninja. Gua dulu pernah punya Ninja dan gue sering gonta-ganti silinsernya. Itu bautnya sama percis. Jadi itu bikin gue yakin kalau ini motor, ini knalpot emang knalpot Ninja gitu. Gue udah diceritain sama ownernya karena memang yang paling cocok knalpotnya knalpot ini. Dan suaranya nanti bakal gue tes ya di sesi test ride suaranya. Pokoknya kalian tungguin aja videonya. Dan untuk pengkabelan kalian bisa lihat sendiri ya, kabel-kabel itu dibuat secara rapih di sini. Nih dia masuk ke dalam rangka ya, dimasukin ke dalam rangka itu semua rapih banget. Cuman ya mungkin kalau ini dipakai pada saat hujan ya, ini pasti nyiprat kemana-mana banget. Jadi ya nggak worth it juga sih ya kalau untuk bener-bener dipakai harian, karena juga joknya waduh. Pokoknya kita bahas bagian bawah dulu. Untuk shock breaker belakang, nah untuk shock breaker belakang nih kalian ada yang ciren gak nih untuk shock breaker belakangnya? Kalau untuk shock breaker belakang ternyata yang bakal bikin kalian kaget ini adalah shock belakang copotan Yamaha R1. Gua nggak tahu tahun berapa, copotan tahun berapa ya R1-nya. Yang jelas ini fix, ini copotan Yamaha R1 dan gila ini gede banget dong. Kalian bisa lihat sendiri. Ini ada subtanknya juga dan fungsinya itu kalau menurut gua kalau untuk motor seringan ini cukup empuk ya dipakein dipakein shock Yamaha R1 yang mungkin dia menopang bobot yang cukup berat. Kenapa dia bisa gue bilang empuk? Di sini kalian bisa lihat ya. Nah, di link dengan menggunakan ini link shock punyanya KLX. Gua lupa deh apa sebutannya. Pokoknya ini link shock ya. Kalau gue bisa bilang ini link shock. Jadi menghubungkan antara shock, sasis dan shock, sasis dan swing arm. Jadi dia ngelink gitu semua. Kalau misalnya shock ini digabungin langsung ke arm atau ke sasis, mungkin ini bisa jadi berat, bisa jadi keras ya, bukan berat, bisa jadi keras banget bantingannya. Tapi ini karena dia menggunakan link shocknya ini. Nah, ini sudah kebetulan sudah di karbon ya, karbon water printing, bisa kalian lihat sendiri. Jadi dia bisa kerasa itu lebih empuk gitu loh. Nah, kalian bisa lihat sendiri secara detail dan jelas ya. Ini link shocknya punya KLX dan terpasang sangat rapih. Sangat rapih sekali guys. Gua salut sih ya sama motor ini, semuanya itu tertata rapih. Jadi kelihatannya kayak motor dibuat dengan desain pabrikan. Padahal emang bener-bener karya anak bangsa, tangan-tangan anak bangsa, khususnya anak-anak Lampung ya. Ini keren, kreatif banget. Gue juga nggak nyangka kalau ini dibikin di Lampung malah. Oke, lanjut. Swing arm tadi sudah gue bilang ini custom ya. Custom menggunakan besi yang dibuat di JBS Racing. Lalu untuk trommel belakang ini menggunakan Vega ZR yang bawaannya. Ini asli, cuman tutupnya ini dia di apa sih namanya, water printing.
Jadi kesannya supaya nggak terlalu polos aja. Terus dikasih ini ya, tapak kuda atau kaki kuda, apa sih sebutannya kalau gua dulu masih main sepeda dulu ya, disebutannya kaki kuda gitu buat boncengan. Jadi untuk pemanis saja, kalau meyakinkan kalau ini adalah sepeda gitu. Gokil sih ya. Dan remnya masih tromol ya, masih menggunakan tromol, dan ini disambung menggunakan seling ke sini. Nah, tuh. Dan di sini kita bisa lihat sendiri ya proses pengeremannya, dan remnya ini cukup ya, cukup menurut gue, cukup untuk motor kayak gini ya, cukup sih. Kalau menurut gue cukup untuk remnya. Oke, kita lanjut ke bagian mana ya? Ke sini. Oh ya, ini by the way engkolnya ini engkol asli ya. Ini engkol asli yang dipotong jadi pendek. Gue pertamanya kaget banget kalau ini engkol asli, karena engkol asli Vega ZR kan dia panjang ya, dan ini dipotong dan sangat rapih banget ini, rapi banget karena mungkin dikerung juga jadi ya kelihatannya rapih. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Nah, untuk shock breaker depan, kenapa gua akhirnya tertarik buat nge-review motor ini? Kalian bisa lihat ini shock breaker depannya dia pakai RT Stick Kopi Ori. Jadi gue tertarik buat nge-review motor ini salah satunya karena shock depannya kok bisa gitu, motor custom yang basicnya seperti ini, shock breakernya pakai RT Stick Kopi Ori gitu. Ini mind blowing banget ya, karena semua aksesorisnya itu terpadu lah gitu. Gimana ya, gue ngelihatnya kesannya asik aja gitu kalau gue ngelihat secara langsung ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya udah pernah ngelihat secara langsung motor ini pasti ngelihatnya asik deh. Untuk kaliper depan itu dia menggunakan KTC Racing ya, bisa kalian lihat sendiri. Dia pakai KTC Racing di sini warna merah ya. Selang remnya sudah dipadukan dengan TDR ya. Ini semua spare partnya proper ya, cukup proper. Untuk tromol depan dia pakai tromol blimbing ya, sepertinya. Iya, oh ya betul. Ini tromol blimbing, kayak blimbing gitu. Nah, ini custom juga, semua bos-bosannya custom. Disnya pakai Brembo ala Thailand. Jadi ini Brembo sih, kayaknya sih Brembo ya, karena ini di floatingannya kayak ada logo-logo Brembo gitu ya. Tapi yang jelas ini dis Thailand ya. Kalau untuk kualitas mungkin ya cukup lah untuk motor yang nggak selalu dipakai untuk harian, karena motor ini juga dipakai untuk kontes ya. Oke, kita walk around lagi ya. Motor gokil banget sih ya. Menurut gua ini gokil banget. Untuk joknya, oke, joknya kalian bisa lihat sendiri. Ini joknya sepeda, the real jok sepeda yang ditempelin di motor ini, di custom dudukannya ya. Real, emang ini bener-bener jok sepeda gitu. Tapi ini harganya juga nggak murah ya. Kalau nggak salah gue tanya sama ownernya, dia beli joknya doang itu 300 sampai 500 ribu lah mungkin kisaran harganya. Dan ini joknya sama sekali nggak nyaman. Karena pantat gue gede dan joknya cuman segini gitu ya. Lo bayangin pantat gue labas dong, di sini pantat gue duduknya. Jadi buat gue ini nggak nyaman. Mungkin kalau untuk orang-orang yang kurus mungkin bisa dibilang nyaman ya kalau untuk joknya. Oke, lanjut. Nah, buat kalian juga yang bertanya-tanya, ini tangkinya ada di mana? Oke, mungkin kalian bisa tebak sendiri lah ya. Tangkinya itu ternyata ada di sini. Jadi lubang sasis yang ini itu dibuat untuk tangkinya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah tutup tangkinya. Nah, di sini semua adalah isinya bensin. Dan untuk kapasitasnya itu kurang lebih 1 liter, kurang lebih ya. Gua nggak tahu pastinya ini berapa karena owner juga nggak tahu. Hanya menerka-nerka. Yang jelas kalau diisi, katanya sih kalau diisi Pertamina, isi Pertalite atau Pertamax itu 10.000 ya. Pertalite ya. Pertalite itu 10.000. Belum terlalu penuh katanya, belum luber. Yang jelas cukup lah ya kan. Nah, untuk tutup tangkinya mungkin kalian ada yang ciren ya. Ini tutup apa coba? Ini adalah tutup tabung minyak rem yang harusnya ada di sini. Di custom buat bisa ada di sini. Itu manis banget loh, bener-bener manis gitu, penempatannya itu pas. Jadi menurut gue ini cocok banget buat dipasang di sini. Keren banget ini. Ini yang custom penuh apa ya, penuh kehati-hatian memilih parts-parts yang digunakan di motor ini ya. Oke, lanjut kita ke bagian stang sekarang. Untuk di bagian stang, untuk bagian pengereman dia menggunakan RCB yang model radial, yang model baru ya, karena RCB juga belum terlalu lama untuk ngeluarin model yang radial. Itu kan kiri, karena yang sebelah kiri ini untuk koplingnya, karena dia sudah hidrolik ya, tadi sudah gue jelaskan. Untuk hidroliknya di sini dia pakai RCB. Nah, untuk di masternya dia pakai RCB juga yang radial tipenya. Dan kabel-kabel ininya, koplingnya dia pakai TDR, sama dengan kabel rem depannya juga TDR.
Terus kita lanjut, ini bagian gas spontan. Dia pakai fast bikes. Ya. Oke. Kelihatan pakai fast bikes. Di sini hand gripnya pakai Ariete ya. Ariete kalau dari feel sini KW ya. Karena kalau Ariete ori dia agak sedikit lengket-lengket. Kalau dari feel KW dia nggak masalah sih sebenarnya. Terus lagi lanjut ini apa sih ini namanya, jalu ya, jalu stang ya. Ini custom by Heng, mungkin ya Heng. Kayaknya sih Heng lain ya, Heng Chrome dari Thailand juga. Terus lagi ini starter. Sebenarnya ini harusnya jadi starter. Karena starternya ini dicopot, jadi untuk pemanis aja ngisi biar nggak kosong di sini. Jadi ini nggak ada starternya. Kenapa nggak ada starternya? Karena dia dinamo starternya itu cukup besar ya di bagian bawah sini kalau nggak salah. Dan itu kata ownernya sih cukup mengganggu. Jadi ya lebih baik dilepas aja. Karena nggak penting-penting banget starter, yang penting motor itu bisa hidup ya kan. Mau di starter atau engkol, mau anak engkol atau anak starter, jadi ini nggak ada fungsinya, hanya untuk pemanis saja. Oke, lanjut sebelah kiri, kita ke bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri itu ada saklar. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan ya, ini untuk hidrolik. Untuk saklarnya, jadi ini saklarnya dia pakai Ride It. Gua nggak tahu itu KW atau original. Jadi ini motor nggak punya kunci ya. Motor itu dihidupin hanya dengan menggunakan ini. Nah, ini on off-nya. Kalau kesini on, kesini off. Ini nggak ada fungsinya, nggak ada fungsi apapun karena nggak ada klakson juga. Dan ini mungkin kalian sekilas ngeliat ini nih adalah lampu sen ya. Ternyata ini bukan lampu sen dong. Jadi ke kanan itu nggak ada fungsinya sama sekali. Dia off ya, off aja udah nggak ada fungsi. Di tengah juga dia nggak ada fungsi. Tapi kalau ke kiri itu dia untuk ngidupin lampu yang ada di depan sini. Ya syarat banget dong lampunya. Dia lampu pakai lampu Cree ya, ini kalau nggak salah ya, lampu Cree LED merek CR7 ya, punya Cristiano Ronaldo. Ya pokoknya gitu, itu untuk ngidupin lampu. Jadi kalau misalnya untuk ngidupin ke sebelah kiriin aja, terus kalau matiin ke tengah atau ke pojokin. Ya udah gitu, dia mati. Udah gitu aja. Untuk hand gripnya sama ya, sama jalunya sama dengan yang sebelah kanan. Nah, untuk stangnya nih, ini stangnya real emang bener-bener punya BMX. Jadi ini stangnya emang bener-bener punya BMX, di custom untuk bisa nempel di sasisnya di motor ini. Jadi ini stangnya asli punya BMX. Kenapa dia bisa nempel? Ya karena memang sudah cocok gitu untuk didudukan master rem dan lain-lain ya. Diameter ininya nih sama nih, diameter stangnya dengan diameter motor gitu loh. Gue juga nggak tahu kenapa bisa sama, tapi yang jelas dari ownernya penjelasannya seperti itu ya. Oke, lanjut. Nih, kalau bisa kalian lihat di sini ada bagian aluminium ya. Mungkin kalian bisa tebak ini apa? Ya, ini adalah tutup atau setelan mungkin ya di apa sih namanya, stabilizer stang RTC ya. Ini itu dicopot dan di custom supaya bisa nempel di sini. Itu gokil banget, itu keren-keren. Ini bisa nempel di sini ya. Dan ini bracketnya atau mountingnya ini di custom juga untuk bisa nempel di sasisnya. Dan ini emang punya BMX ya, emang khusus punya BMX. Terus di water printing supaya nggak terlalu polos juga. Ini di water printing ya. Dan dia di custom di bagian sininya. Nah, untuk melihat secara langsung, kalian mungkin pernah lihat ya. Ini kok gelap sih ya sebelah sini. Oke, kita pindah sebelah sana aja. Nah, ini dudukannya atau home steer ya, mungkin kita bisa bilang. Ini diambil langsung dari motornya, motor Vega ZR, terus ditanam di sasis ini. Jadi kelihatannya sangat rapih sekali ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, sampai bawah, sampai segitiganya. Oh ya, segitiganya juga punya Vega ZR ya, by the way. Ini segitiganya punya Vega ZR, sama di custom buat nempel di motor ini. Gokil ya. Gila, ini motor sebenarnya gokil banget. Gua nggak ngerti lagi, dari proporsi ban aja kalian bisa lihat sendiri. Dia pakai FDR ya. FDR ini yang soft compound kemarin MP27 kalau nggak salah. Ya betul, MP27. Ban ini biasa dipakai untuk road race dan dipasang di motor custom kayak gini. Tapi gua sama sekali nggak berani buat miring-miringin motor ini ya, depan belakang lo MP27 lo. Gokil banget nggak sih? Emang masih apa ya, gue juga masih speechless ya waktu pertama kali ngeliat motor ini. Itu gokil banget. Untuk karburator ya, oh ya gue lupa ngejelasin karburator. Ini karburator ternyata bukan punya Vega ZR. Karburator ini adalah punya Shogun SP kalau nggak salah. Jadi ini di custom kesini karena nggak tahu sih ya, mungkin karena lebih proper aja. Jadi dipakein Shogun SP. Dan untuk intake-nya ini kan kalian bisa lihat ini kalian bisa lihat sendiri. Ini intake-nya dia miring, dan ini intake-nya itu dipotong kemudian dibelokin.
Semua serba di custom. Nah ini bekas potongannya, kalian bisa lihat sendiri ya di intake-nya. Semua serba di custom, diakal-akalin. Bukan diakal-akalin sih ya, maksudnya ya semua selagi bisa di custom ya untuk apa beli gitu. Gokil banget. Nah ini di sini juga ada tutup rantai. Oke, ini tutup rantai itu sebenarnya memang bukan tutup rantai untuk motor Vega ZR, tapi ini adalah cover CVT bagian belakang punya Mio. Mungkin kalian pernah ciren lah ya. Gue nggak akan tunjukin gambarnya biar kalian berimajinasi aja. Ini punya ini ditaruhnya di mana? Pasti kalian tahu lah pokoknya. Oke guys, jadi itu dia secara keseluruhan motor ini. Menurut kalian gimana? Kalian pengen nggak sih punya motor kayak gini? Kalau gua sih ya, kalau memang punya duit lebih itu pengen banget buat lucu-lucuan aja, buat San Mori atau malam mingguan ya kan. Motor ini keren banget. Pokoknya ini gua di luar ekspektasi banget bisa nge-review motor unik kayak gini. So, oke guys, jadi gitu aja untuk review gua soal motor unik yang ada di belakang gua kali ini. Buat kalian yang pengen bikin motor kayak gini, kepikiran jadinya pengen punya motor kayak gini, kalian bisa pesen atau bisa ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya JBS Racing. Kalian boleh DM Instagramnya ada di sini atau di sini ya. Ya pokoknya sebelah situ lah ya. Kalian boleh DM Instagramnya aja. Itu kalian pasti dilayani dengan baik. Asal pertanyaan kalian itu pertanyaan yang proper ya, nggak yang aneh-aneh gitu loh. Semua yang ada di motor ini sudah gue jelaskan. Jadi jangan nanya lagi dong. Kan karena udah dijelasin tadi ya. Gue sempet nanya sih ya kemarin untuk pembuatan rangkanya itu sekitaran harganya berapa. Dan ini harga mungkin secara umum ya, harganya itu sekitar 2 juta kurang lebih. Dan kalian mau bikin motor kayak gini itu tergantung budget ya. Mau budget 10 atau 15 juta atau 20 juta itu semua bisa. Tapi minimal itu 8 juta kalian bisa bikin motor kayak gini. Tinggal disesuaikan dengan spare part yang kalian butuhin atau yang kalian pengenin aja gitu. Oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru gua selanjutnya. Setelah ini gua akan test ride motor ini dan kalian harus nonton gimana rasanya bawa nih motor di jalanan. Bukan di jalanan umum loh ya, ini jalanan belakang umum lah. So, oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.